mengata tu lah ya. Betul lah Pak John. So, kami sedang mapur wah. PDF-an lah. Apa? Di PDF-an lah, kirim lah tugas lah Pak John. Aku lupa lah. Alah, kirim santai kok. Apa? Mantap Pak John. Tugas. Nah, ada pakai penggaris itu. Caca aja Pak John. Ju perasaan saya menggaris. Udah kumpul tugasnya Pak John? Oh, baru setengah jam yang lalu Bu dia. Kirim. Saya yang awal lupa kasih pilihan. Aduh, baru masuk ini Ibu. Susah Ulang juga lagi masuknya aja. ya. Selamat malam Bu. Selamat malam semuanya. Udah masuk ya. Malam Bu. Ya, sudah selamat malam semua. Salam kenal ya, John. Untung John Henry yang nulis ini. Kita belum masuk juga kan, kelas masih tutup ya. Tapi tak apalah, yang penting udah masuk semuanya. Terima kasih ya untuk kehannya. Halo. Ya. Iya Bu. Iya, terima kasih. Jadi kita malam ini kita melanjutkan ya kuliah kita yang kemarin dari Pak Yudi ya, terakhir ya, dari Pak Yudi ya, terakhir ya. Sekarang kita lanjut ke kuliah berikutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Mestinya anak-anak Ibu mungkin sudah Ibu lihat udah pakar-pakar semua ini ya. Metodologi penelitian ini suatu metode ya, metode cara meneliti, lalu kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan penelitian yang akan kita kaji, dan setelahnya kita laporkan, dan kemudian kita buat pelaporan itu orang-orang bisa menerimanya, yaitu dengan secara ilmiah. Artinya ada landasan teori yang kita gunakan, yang pernah review ya, literatur review. Ada apa ya? Ini rambut Ibu aja nampak Bu. Maaf Bu. Ya, ini kan wajah Ibu udah kelihatan ini. Belum. Aduh, belum. ada. Oke. Selamat malam. Oke. Ini teman-teman pada belum pulang ini kayaknya nih ya. Baru kelihatan aja namanya Pramaida Gunadi, Afrul. Halo. Nah, ya. Halo, Pramaida juga tuh wajahnya wajah foto juga ini ya. Reska, ini Reska yang bantu Ibu ini. Baik Reska, teman-teman semuanya, Ibu tidak memperpanjang lagi masalah ya. Yang penting bagi Ibu sekarang adalah memberikan materi ya. Ya. Yo, sama deh. Udah kelihatan deh? Belum? Bahannya? Belum ya. Recording stopped. Oke ya, udah kelihatan ya. Halo. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin memberikan beberapa beberapa komitmen. Hilang suaranya. Hilang. Recording in progress.
Ibunya keluar kayaknya. Sinyal ibu kayaknya Kak. Sinyalnya kayaknya. Jaringan. Yang keluar titik goreng lah. Malam-malam Pak John, jangan makan gorengan lagi. Biasanya Pak John sate. biasanya stiker yang keluar beli goreng-gorengan. Pak John, kirim lawak tugas Pak John. Nah, mau juji lo Pak Kun, kok nampaknya serius tuh. Kayak kirim Serius. tugas dari Pak Pero masalahnya kok izin Pak Pero lo. Tidak masalah doh, Bang Vero tuh orang ikhlas tuh nah. Wak paham mana ya Bang Vero tuh mah. Halo, sudah bisa. Halo? Ya, Bu. Halo, sudah. Halo, sudah bisa Ibu mulai atau bagaimana? Ini Sudah, kita di apa ya? Disulitkan dengan sinyal. Kemudian juga kita sepertinya masih ada beberapa teman yang mau berdiskusi, atau Ibu biarkan dulu diskusinya dilanjut dengan Pak John Hendry, dengan teman-teman yang lain. Ibu siap? Atau kita ini, karena sekarang ini juga sepertinya problemnya dengan sinyal ini sepertinya. Ya, sinyalnya agak jelek kayaknya, Bu. Lanjut aja, Bu. Ya, sinyalnya ini bermasalah ini sama Ibu. Loading terus, kemudian keluar lagi, masuk lagi, seperti itu aja sepertinya. Ya, berarti sinyal tuh, Bu. Aku memang takut lah ya wajar. Aku pernah kawanku kan sampai masuk lah. Cuaca kurang bersahabat, Pak John. Isi Bu, izin Bu masuk. Baik ya, kita masuk kepada kuliah yang pertama ya. Kuliah kita yang pertama yaitu kelanjutan daripada kuliah-kuliah yang sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu minta supaya anak-anak Ibu mempersiapkan ya sebuah proposal nantinya, yaitu kira-kira objek apa yang akan nanti menjadi tesis daripada anak-anak Ibu ini nantinya. Karena bagaimanapun juga setelah ini kita di semester 2 atau di semester 3 kita akan ada penunjukan pembimbing. Oleh karena itu kalau objek itu udah jelas, maka tentu pembimbing akan mudah kita dapatkan. Kan seperti itu. Tentu harapan kita pembimbing yang kita dapatkan adalah pembimbing yang sesuai lah dengan objek kita, sehingga sangat mendukung kita dalam menyelesaikan kita punya tesis. Baik, udah kelihatan ya, Dek? Sudah, Bu. Halo? Oke. Sudah, Bu. Ya, kita masuk di sini pengertian penelitian, masalah penelitian, metodenya seperti apa, kemudian teori-teori dan penelitian ilmiah itu apa maksudnya. Ya, sambil jalan nanti kita berdiskusi ya. Karena bagaimanapun juga kita namanya kuliah S2-nya sebetulnya bukan kuliah lagi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan umpan balik dari setiap permasalahan atau dari apapun yang kita diskusikan. Itu yang kita harapkan dari pertemuan-pertemuan ini. Tapi kalau seandainya saya hanya membaca daripada PowerPoint ini, sebaiknya PowerPoint-nya saya kirim saja. Nggak perlu ada interaksi seperti ini, kan seperti itu. Jadi Ibu harapkan adanya diskusi. Ya, jadi yang Ibu berikan nih hanya membuka wawasan, bukan berarti ini menjadi hal yang harus dihafal, enggak ada. Jadi bagi saya nantinya adalah luarannya adalah proposal, bukan hafalan, bukan ujian yang ditanya apa itu penelitian, enggak ada yang seperti itu. Paham ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Pengertian penelitian, ya. Penelitian adalah proses pemecahan masalah. Oleh karena dia adalah penelitian yang nantinya bergelar sebagai seorang master, maka penelitian itu haruslah menggunakan teori-teori. Baik itu teori yang sudah baku maupun dari literatur review, artinya penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi bagaimana atau untuk apa kita meneliti itu?
adalah untuk mengetahui, mengembangkan, menemukan, menguji kebenaran daripada apa yang telah ditulis orang sebelumnya, dan kemudian saya mencoba lagi apakah penelitian orang tersebut perlu dikembangkan, perlukah diuji kebenarannya sesuai dengan karakteristik daerah di mana setiap orang itu akan berbeda. Jadi judulnya bisa sama, tetapi karena karakteristik daerah berbeda, pasti nanti luarannya akan berbeda. Jadi jangan kamu bilang, oh itu sudah ada tuh, kemarin yang teliti itu, misalnya pengembangan daripada sebuah kota. Orang itu juga, tapi kota itu kan bermacam-macam. Ada kota itu sebagai kota kampung, ada kota itu sebagai kota metropolitan, maka pengembangannya nanti akan berbeda. Nah, tentu kalau pengembangannya berbeda, tentu teorinya, tujuannya, akhirnya itu akan berbeda juga. Nah, itu yang disebut dengan pengertian penelitian. Masalah adalah sesuatu yang menjadi sasaran kita nantinya. Maka masalah itulah nanti akan menjadi judul. Jadi judul itu tidak baku deh. Pada saat kita mengambil suatu judul, itu bukanlah sesuatu judul yang akan berakhir sampai nantinya. Dalam perjalanan, dalam misalnya kita ujian atau seminar, itu bisa berubah. Biasanya judul itu dia akan menjadi sangat spesifik. Karena nantinya kita kan tidak melakukan suatu penulisan yang panjang dan lama sifatnya. Paling dalam 6 bulan kita sudah selesai dalam menulis. Sehingga itu nanti dipertajam masalah itu, sehingga judulnya juga menjadi semacam spesifik. Tapi menggambarkan suatu kaitan antara variabel-variabel yang ada. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk kata tanya. Mengapa? Perbedaan apa? Dan seterusnya. Jadi nanti kalau anak ibu membuat rumusan masalah, berarti dalam kata tanya. Biasanya rumusan masalah itu kalau misalnya 3, ada masalahnya 3. Mengapa hal itu terjadi? Maka tujuannya juga harus 3. Nah, itu biasanya seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Mengerti sampai di sini ya, Nak? Ngerti, Bu. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Pada setiap aktivitas, kita tidak lepas daripada kehidupan yang kita jalankan, baik itu persoalan dari lingkungan, pribadi, ataupun kompleks. Masalah itu tidak menjadi sesuatu, menjadi sebab, karena dia bisa menjadi negatif, bisa positif. Jadi kalau kita mendapatkan masalah itu ternyata jelek, itu bukan berarti kita punya tesis gagal. Seseorang yang membuat suatu penelitian, tesisnya yaitu membuat suatu program yang nanti hasilnya adalah sesuatu yang dihasilkan oleh program hang, dan dia sudah coba terus, ternyata nggak jadi barang. Dia bisa membuat satu kesimpulan bahwa semua variabel-variabel sudah dia masukkan. Perlakuannya adalah saat dia menjalankan program tersebut 4 kali, 5 kali dia tidak bisa mendapatkan hasil. Karena apa? Banyak hal tersebut. Salah satunya adalah program tersebut tidak bisa berjalan karena yang seperti saya katakan tadi. Apakah memorinya berkurang atau tidak cukup, sehingga tidak bisa program itu melanjutkan. Tidak mendapatkan hasil bukan berarti dia gagal, tapi dia bisa memberikan alasan bahwa dia menjalankan program itu bukan 1 kali, sudah berulang-ulang. Kan nanti dia bisa bilang, jangan gunakan program tersebut, karena program tersebut tidak akan mengeluarkan hasil disebabkan memori daripada laptop harus begini. Variabel yang dimasukkan lebih daripada 10, dia akan tidak bisa jalan dan seterusnya. Sehingga orang mengatakan bahwa teori yang didapatkan awal di mana program itu dia katakan bisa digunakan, ternyata tidak benar adanya. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian. Jadi penelitian itu tidak harus menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi bisa mengontrol atau memberikan kesimpulan apa yang sudah diberikan seseorang itu tidak bisa dilakukan. Maka itu banyak yang disebut penelitian-penelitian itu setiap saat itu selalu berkembang. Oke ya, ngerti ya maksudnya? Ya, ngerti, Bu. Ada nggak yang mau bertanya? Ya, Bu. Saya, Bu. Mau Belum? bertanya. Ya, silakan. Ya, jangan dulu ya, silakan. Mohon maaf jika kata-kata saya salah nih, Bu ya. Ya, nggak apa-apa.
penelitian itu kan harus berdasarkan dengan penelitian orang-orang terdahulu, Bu, kalimatnya, Bu. Ya, sebaiknya. Kenapa seperti itu, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya belum ada penelitian apa-apa, misalnya ini kita lah yang baru pertama melakukan itu, Bu? Bisa juga, Bu? Oke, bagus pertanyaannya John Hendry, itu nggak ada salahnya, saya senang menerima itu. Ya, Bu, Jadi, itu aja, Bu. ya bagus ya, penelitian itu kenapa harus ada penelitian terdahulu, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kenapa bukan kita jadi peneliti pertama, kan seperti itu ya John ya, Ibu ringkaskan saja. Oke, Ya, Bu. kenapa seandainya gini ya, kita memberikan contoh sederhana saja ya, seandainya kita itu berjalan, kita tidak tahu arah, lalu kita tidak bertanya sama orang, apakah kita akan sampai, John? Itu akan sulit, ya. Mungkin butuh waktu, butuh kesabaran, butuh segala macamnya. Maka itulah gunanya kita harus mempunyai adanya penelitian terdahulu. Minimal kita sudah bisa tahu arahnya. Kalau seandainya kita menganggap penelitian yang terdahulu tidak bagus, tapi kita sudah tahu objeknya sudah arah kemana. Jadi tidak bersifat umum lagi. Itu gunanya. Jadi penelitian terdahulu hanya sebagai pedoman awal. Gitu loh, John. Paham ya, John? Berarti kan tidak ada penemuan baru berarti. Jangan begitu. Jadi kalau seandainya yang kita teliti itu misalnya baru sebagian kecil saja, sebagian kecil itu yang didapatkan orang baru sebagian kecil saja, mungkin yang sebagian kecil itu bisa kita kembangkan. Contoh misalnya ya, seandainya Ibu bercerita tentang banjir misalnya. Selama ini orang bercerita banjir itu akibat hujan yang lebat, intensitas hujan yang tinggi. Nah, itu aja cerita orang. Besok ada lagi yang menceritakan intensitas hujan di daerahnya yang kemarin 100, sekarang 150. Ceritanya intensitas saja. Padahal penyebab daripada banjir itu bukan hanya intensitas hujan. Bisa saja dia jatuh di daerah yang lebih banyak bukan daripada daerah tanaman, sehingga dia menjadi aliran permukaan atau banjir. Bisa saja kan? Nah, kenapa bukan itu yang John kita kembangkan? Bisa saja karena mengapa dia banjir? Daerah itu datar sehingga tergenang aja airnya. Jadi bukan karena hanya intensitas hujan yang tinggi, itu loh John maksud Ibu. Paham ya? Jadi oleh karena itu penelitian itu yang terdahulu pedoman kita, bukan berarti kita mengambil objek yang sama, bisa saja keluar daripada itu. Oleh karena itulah penelitian ini tidak ada hentinya gitu. Karena penyebab itu pasti akan berganti, apalagi dengan perkembangan zaman yang ada. Dulu nggak ada virus corona, COVID. Iya kan? Sekarang terpaksalah nama dokter belajar itu. Oh, ternyata COVID ini menyerang paru-paru. Dulu mana? Paling-paling dulu yang merokok aja yang bisa sakit paru. Paling kalau orang kena debu paling bisa dapat sakit paru. Kan seperti itu, John. Ya, tapi mohon maaf, ternyata sekarang ada virus. Nah, gitu loh. Bu, ya. Maaf saya potong, Bu. Kan virus corona tadi, Bu. Ini tapi kan mobil corona udah duluan muncul daripada virus. Nah, itu beda. Virus dengan mobil kan beda. Ya, kenapa sampai corona pula namanya? Itu saya tidak tahu tuh, Pak. Ya, Bu. Namanya, kalau nama itu apalah arti sebuah nama, kata Ibit ya. Jadi bagi Ibu yang penting kalau nggak ada nama tentu nggak mungkin itu nggak mungkin itu jawaban. Oke ya. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak jadi peneliti pertama? Berhubung karena kita berada di tengah zaman. Kalau berarti kan kalau ada kita peneliti pertama kan bukan berarti kita barulah orang yang baru meneliti, penelitiannya udah lama adanya gitu. Oke ya, mungkin seperti itu ya jawaban Ibu ya John ya. Nah, pemecahan masalah ya merupakan tersebut kita harus mempunyai referensi-referensi, kita harus mempunyai teori-teori. Ya, oke ya. Jadi pemasaran deduktif belum, tetapi minimal kita bisa tahu apa itu berpikir induktif, yaitu kita kumpulkan data terlebih dahulu. Berbeda dengan deduktif. Kalau deduktif teori yang kita tentukan dulu. Jadi kalau seandainya kita misalnya ada penelitian kita nanti adalah bersifat kita mencari sumber-sumber wawancara dengan orang, itu berarti kita berpikirnya kita mengumpulkan data dulu, berpikir induktif.
Tapi kalau seandainya kita sudah tahu penyebabnya, seperti tadi penyebabnya virus, maka kita masukkan teori. Kira-kira teori virus ini siapa yang pegang? Nah, kita coba kembangkan. Ternyata teori virus ini tidak terlalu ribet, tidak terlalu menyebabkan orang bisa mati. Kok sekarang virus ini bisa mati? Apa penyebabnya? Nah, seperti itulah kira-kira berpikir pemecahan masalah. Ada yang bisa kita berdasarkan teori, ada yang berdasarkan daripada masukan-masukan daripada wawancara atau kuesioner-kuesioner atau daripada masukan orang-orang yang mengalaminya. Baik, kita lanjut ya. Teman-teman yang lain masih di dalam ya. Metodologi, yaitu metodologi itu adalah bagaimana kita mulai suatu kegiatan, yaitu mulai daripada pengumpulan data pun kita sudah tahu ada data primer dan sekunder, lalu kemudian teori yang kita lalu kemudian kita inginkan ya. Nanti materi ini Ibu akan berikan ke kamu ya, ke masing-masing mahasiswa. Mungkin nanti kepada Reska, nanti Reska yang akan teruskan. Karena Reska yang sering sering Ketua kelas, Bu. Ya, ketua kelasnya Reska ya. Nanti Reska Ibu berikan ya, Reska. Baik, Bu. Ada 3 metode. Jadi nanti kalau seandainya nanti menyusun proposal ya, metode itu ada metode yang Ibu bilang tadi kualitatif, ada kuantitatif, ada metode campuran. Kualitatif berarti kita mencari daripada sumber-sumber daripada masalah tersebut, kita wawancara langsung atau apa, kita cari masalah tersebut di lapangan. Tapi kalau misalnya kuantitatif, bisa saja kita menggunakan teori-teori yang ada gitu. Lanjut ya. Ciri-ciri penelitian kualitatif mungkin ini sudah diterangkan sama Pak Yudi, anak Ibu. Halo, Reska? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi enggak usah lah Ibu ulang lagi ya. Nah, makanya tadi sekilas saja enggak apa-apa, Bu. Nah, maksud Ibu kan menjenuhkan juga. Kalau Ibu maunya bagaimana cara menyusun proposal lah lebih baik kan? Kira-kira seperti apa? Variabel udah juga ya. Variabel itu ada yang bebas, ada variabel terikat. Kalau dia ulang-ulang kamu nanti jadi pakar. Makanya Ibu nggak mau. Nanti soalnya mengerti teori tetapi tidak bisa menyusun proposal. Seringnya seperti itu. Iya kan? Seringnya seperti itu. Mengerti teori tetapi proposalnya nggak jadi. Iya, Bu. Nah, itu yang sering terjadi dan merasa terlalu sulit. Nah, bagian dari penelitian adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini biasanya kita berada di latar belakang di bab 1. Setelah kita mendapatkan permasalahan itu, seperti yang Ibu katakan tadi, ada rumusan, ada tujuan, maka kemudian bagaimana rumusan dan tujuan itu kita selesaikan dengan teori yang ada. Setelah ada teori, kemudian kita masuk ke bab berikutnya adalah bab bagaimana kita menentukan data. Data apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana kita membahas data tersebut, itu yang kita sebut dengan menganalisis. Lalu setelah itu kita membuat laporan dengan melakukan evaluasi atau hasil. Ya, jadi penelitian ilmiah yang kita maksud adalah kita berdasarkan daripada teori, peraturan, kemudian literatur review. Jadi penelitian banyak juga yang dilakukan orang tanpa ilmiah itu tidak bisa kita jadikan sebuah gelar. Penulisan dari bab 1 sampai bab 5, bab 1 adalah masalah, bab 2 adalah teori permasalahan, bab 3 adalah bagaimananya, metodenya, bab 4 adalah analisisnya, dan bab 5 adalah hasilnya. Itu sering kita baca di koran. Di koran kamu lihat judul, lalu kamu lihat paragraf 1. Cukup kamu lihat paragraf 1, kamu lihat kesimpulan akhir. Dia di tengah tuh bla 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 supaya bla 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 saja supaya koran penuh. Nah, karena apa? Di bab 1 itu masalah. Di bab akhir itu adalah kesimpulan. Maka yang di tengah itu adalah analisisnya. Nah, biasanya kalau seorang pejabat dia membutuhkan waktu yang sempit dalam membaca permasalahan di daerahnya, dia hanya melihat judul, lihat permasalahan di paragraf 1, lalu dia melihat yang terakhir. Nanti dia sambil nanti dia duduk atau apa ada waktunya baru dia lihat bagaimana masalah itu diselesaikan, baru dia lihat yang di tengah. Nah, kita seperti itu juga. Jadi oleh karena itu anak ibu yang namanya bab dibutuhkan mereka harus nyambung. Sementara sering kalau kita lihat yang namanya penulisan sebuah proposal antara bab 1 dengan bab akhir itu kadang masalah
Hanya tujuannya apa itu yang sering. Jadi kalau masalahnya ada 3, tujuannya juga jawabannya harus 3, kesimpulannya 3, di bab akhir tuh 3 jawabannya. Oke ya? Jelas? Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini nggak ada jawab nih, Ibu matikan aja lagi nih, nanti kayak sinyal atau apa ini, atau nggak mau kuliah? Ada, Bu. Sinyal, Bu. Sinyal. Sinyal, Bu. Ada, Bu. Jelas, Bu. Sinyal di Ibu mungkin, Bu. Ada dijawab, Bu. Saya sinyal, Bu. Sinyal ya. Soalnya Ibu halo-halo terus semuanya diam itu, kalau apa Ibu berikan aja bahannya. Sinyal, Bu. Nggak masuk, Bu, Sinyal, Bu. Alhamdulillah dengar, Bu. Ya makanya mikrofonnya kami matikan, Bu. Agak lambat juga kadang menjawabnya. Itu yang nggak enaknya kalau kuliah Sinyal, online nih, Bu. Dek. Saya paling nggak suka kuliah online. Jujur saya bilang. Tapi kita masih kuliah online. Kadang stres juga kuliah online nih. Kadang sinyal ini memang nggak bersahabat atau memang nggak tahu lah saya tuh penyebabnya sinyal. Kalau tahun yang lalu Ibu nggak rasanya sinyal nggak menjadi masalah, atau karena virus yang berkembang sehingga sinyalnya takut. Saya juga nggak tahu. Kalau sekarang virus nggak ada. Biasanya kalau nggak hujan tuh lancar, Bu. Biasanya, Bu. Kita pindah, Bu. Ini pengaruh sinyal saja permasalahannya. Biasanya lancar, Bu. Halo. Iya, Bu. Ya, Apa itu Bu. hipotesis? Halo, Bu. Ayo, Halo. jawab yuk. Buka saja ininya. Apanya tuh volumenya itu, suaranya. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ibu maunya diskusi ya? Atau nggak pernah? Pernah? Boleh, Bu, boleh. Pernah terdengar kata hipotesis? Pernah, Bu. Apa kira-kira hipotesis itu? Seperti dugaan awal, Bu. Dugaan awal. Mungkin benar, mungkin tidak. Ya kan? Hipotesis itu mungkin iya, mungkin tidak. Kalau proposal apa itu? Proposal. Nanti kamu hasilnya proposal ya? Apa itu? Usulan. Rencana usulan. Nah, rencana usulan ya. Oke. Jadi proposal itu rencana usulan, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan dapat dimengerti. Tapi kalau seandainya itu tidak diperkuat oleh teori dan data, maka proposal itu bisa-bisa tidak diterima. Nah, itu sebabnya. Jadi jangan kamu bilang, "Wih, ngeri mah pengujinya atau mengeri mah apunya pembimbingnya, proposal awak tidak diterima." Bukan tidak diterima, kamu tuh nanti sulit untuk mendapatkan data atau terlalu luas cakupannya. Maka biasanya di proposal itu sering seperti kemarin ada yang mengajukan proposalnya terlalu luas. Maka kita minta spesifiknya. Supaya itu jadi, kalau terlalu luas bisa bertahun-tahun kamu nggak master namanya. Mungkin udah jadi profesor namanya. Tapi nggak tahu juga apa kamu mau atau tidak, karena itu bisa-bisa nggak jadi itu barang. Iya kan? Nah, sering seperti itu ya. Sorry. Jadi hipotesis itu adalah anggapan awal, sesuatu yang perlu dibuktikan. Nah, makanya di dalam suatu proposal itu bagus kita adakan. Kalau seandainya dia tidak oke, tidak jadi masalah, kita buktikan dengan teori yang ada sehingga dia menjadi oke. Itu yang disebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan sementara, kita uji dengan data secara empiris, kemudian setelah itu barulah kita bisa katakan kesimpulan. Oke ya, lanjut ya. Nah, Ya, Bu. panduan untuk menentukan hipotesis adalah topiknya harus jelas. Permasalahannya harus jelas. Kemudian diuji. Pengujinya itu macam-macam deh. Bisa mengujinya dengan cara teori, itu kita menggunakan RAM atau menggunakan statistik, atau menggunakan pakar, atau menggunakan
banyak hal yang sudah kita pelajari di semester 1-2 kemarin, apakah dengan cara kita SWOT, kan gitu. Ya kan kita uji itu SWOT itu, apa kelemahan, apa kekuatan, gitu kan. Atau bisa juga kita pakai POAC misalnya, kita planning dia sampai nanti controlling, kelihatan nggak ada nggak namanya tercapai nggak yang kita inginkan tersebut. Nah itu yang kita minta anak-anak ibu pada waktu semester-semester itu belajar gitu. Jadi jangan bilang teori itu nggak ada guna, teori itu pendukung. Oleh karena itu teori itu tak perlu dihafal, tetapi harus dimengerti. Nah, jadi hipotesis itu adalah jawaban awal sementara. Mengarahkan peneliti untuk mengumpul dan mencarikan data. Tapi kalau kita nggak tahu kesimpulan sementara, maka tentu secara umum lagi kita mencari data. Nanti kalau secara umum tentu kita membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Sehingga nanti kita punya proposal atau tesis kita bisa tidak selesai. Memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar. Membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi. Itulah kira-kiranya gunanya hipotesis. Makanya di dalam setiap penelitian itu sebaiknya adanya hipotesis atau tesis ya. Samakah masalah dengan hipotesis? Ya beda lah. Kita udah jelaskan tadi, kalau masalah tentu sesuatu yang harus kita capai atau selesaikan. Kalau hipotesis adalah dugaan awal. Apakah hipotesis sama dengan hasil penelitian? Mungkin bisa sama. Tetapi yang kita tuju adalah hasil penelitian, bukanlah hipotesis. Karena hipotesis ini adalah dugaan awal. Ya, ini contoh-contohnya, bila awan hitam, kemudian terjadi hujan, kemudian benar-benar hujan terjadi, maka hipotesis kita benar adanya. Itu kan nasib, padahal kadang-kadang kan tidak. Kan seperti itu. Itulah yang disebut dengan hipotesis dugaan awal. Nah, untuk bisa kita melakukan hal-hal itu, kita harus mempunyai data. Apakah data itu kita dengan cara mengukur? Dua Bu, suaranya. Salam. Bu, suaranya nggak masuk, Bu. Sinyal mungkin, sinyal. Yang tadi apa enggak ada? Ya. Tujuannya adalah untuk memberikan alasan. Seperti tadi kan kita bilang kita menginginkan data tersebut valid, benar, maka kita berani. Kita susun dia, lalu kita ambil teorinya, kita berani menganalisisnya. Tapi sesuatu yang tidak pasti, kamu aja misalnya lagi rapat nanti kita mau menduga bahwa direktur kita ini tidaklah cakap, pasti kamu nggak berani kalau kamu tidak punya data. Tapi kalau data kamu valid, ada yang memberikan data-data yang lengkap, kamu berani menguraikannya dan kemudian bisa menyimpulkan. Nah, seperti itulah kira-kira nantinya anak ibu dalam menyusun daripada suatu proposal rencana. Nah, penyelesaian masalah dengan deduktif dan induktif sudah ibu katakan tadi, apakah kita melihatnya dari awal itu berdasarkan data ataukah kita berdasarkan daripada teori. Nah, itulah yang nanti saling berhubungan. Nah, kesimpulannya ya, untuk di bab 1 atau di latar belakang itu masalah. Masalah yang kamu buat itu sering kita lihat pada saat berdiskusi, masalah itu sangat umum, itu nggak boleh. Jadi kita harus melihatnya itu secara detail sehingga nantinya rumusan masalah dan tujuan jelas. Jadi tidak bisa kita bilang saat sekarang terjadi banjir atau saat sekarang kita kekurangan pangan. Tapi kamu nggak bilang pangan itu apa gitu. Kalau jelas-jelas pangan itu padi, jelas pula. Nah, padi itu yang kurangnya di mana? Harus kita bilang apakah di daerah kita. Kalau memang daerah kita, sebut namanya. Daerah itu adalah daerah ini. Nah, karena ini yang kurang dan penduduknya banyak yang sudah sakit, maka ini yang akan saya uji atau yang akan saya jadikan sebagai objek saya. Jadi seperti itu yang Ibu inginkan atau kami yang inginkan, bahwa apapun permasalahan itu harus jelas, informasinya akurat. Bisa survei lah dari lapangan, bisa berita dari koran, atau dari instansi terkait, atau dari proyek kamu sendiri yang kamu sudah lihat, dan kemudian itu bisa memberikan data-data yang valid.
Informasinya harus terbaru. Kemudian janganlah bersifat umum. Artinya jangan terlalu luas. Buatlah batasan dengan data yang tidak subjektif. Kemudian timbullah masalah dari permasalahan itu. Berasal dari latar belakang. Jika masalahnya 2, tentu tujuan kita juga harus 2. Karena tujuan itu menjawab latar belakang. Lalu teori apa saja yang mendukung? Kita gunakanlah literatur review seperti yang kata John Henry tadi. Untuk apa kita mempunyai itu? Supaya yang jadi samar menjadi tidak terlalu samar. Lalu kita juga bisa menggunakan metode apa kira-kira yang dia gunakan. Sehingga kita nggak perlu teori, karena teori banyak sekali. Kenapa teori itu bisa banyak? Karena teori itu, setiap teori itu pasti ada karakteristik atau ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk teori ini mungkin saya harus punya data ini. Sementara data itu saya tidak punya. Kalau mau punya pun sulit kita dapatkan. Kita butuh uang yang banyak, perlu ahli yang banyak, perlu alat berat yang banyak dan seterusnya. Maka bisa kita gunakan teori yang lain. Itulah gunanya kita banyak teori tadi. Jadi teori itu nanti akan mengeluarkan konsep. Konsep itulah yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Baik, kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan? Halo? Ya. Halo Bu, Assalamualaikum. Enggak ada ya? Ada Bu. Ada tuh Bu. Angkat tangan bagi yang bertanya. Nanti jelas siapa orangnya. Halo. Halo, Bu. Assalamualaikum Ya, Bu. ada pertanyaan, silakan loh. Pak Gun, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Irla ya. Iya, Irla, ya. iya Bu. Boleh nggak Bu, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar landasan teori kita dalam melakukan penelitian, Bu? Itu bukan boleh, memang sebaiknya. Karena bagaimanapun juga kan apapun yang akan kita jadikan suatu kesimpulan, tentu juga kita harus berpedoman kepada peraturan yang ada. Iya kan? Iya. Benar enggak Erla? Karena kalau misalnya kita keluarkan ternyata peraturan ada yang mengikat, lalu kita enggak gunakan, orang enggak berani juga laksanakan. Maka oleh karena itu di landasan teori, kalau ada peraturan-peraturan, permen, apa segala macam, masukkan itu. Siapa tahu itu juga bisa jadi pedoman kita untuk membatasi kita punya tesis tadi. Jadi kalau di dalam peraturan itu, misalkan ya, kita hanya melihat di fisiknya saja yang paling berbahaya. Ya udah, fisik itu artinya bangunan fisik saja yang kita anggap itu yang menjadi tesis kita. Sementara yang lain-lain itu hanyalah pengikut. Nah, nanti itu mungkin bisa peneliti selanjutnya. Nah, begitu loh Irla. Halo, Irla? Jadi, paham Irla? Paham Bu, jadi nggak terbatas di hanya jurnal ya Bu ya? Tidak terbatas apa? Tidak terbatas hanya jurnal-jurnal yang bisa dijadikan landasan teori ya Bu? Enggak. Jadi beberapa daripada teman-teman Irla yang sudah selesai, itu biasanya mereka sangat sulit ya untuk menentukan kinerja-kinerja itu kan sulit itu ya, kinerja dari orang sehingga mendapatkan proyek yang tidak memuaskan gitu kan. Nah, lalu kinerja itu yang seperti apa? Apakah kita akan berkata SDM? Sumber daya manusia kita nggak bisa ukur deh. Iya kan? Di depan kita dia pintar cakap. Bekerja dia kurang misalnya. Di depan kita dia pintar kerja. Tapi dalam dia berdiskusi atau dalam dia mempresentasikan dia nggak mampu. Orang pikir dia nggak pintar. Maka oleh karena itu regulasi-regulasi itu sangat kita butuhkan dalam kita mempedomani untuk suatu tesis kita ada batasannya. Ada pedomannya. Oke, Irla? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, ada lagi yang lain tadi? Saya Bu, lagi Bu. Ya. Silakan. John ya? Ya, John Bu. Henry. Ya, silakan. Ini Bu, saya pernah diskusi sama kawan Bu, tapi ini mohon maaf jika di luar konteks ataupun salah dalam penyampaian saya mohon maaf Bu ya. Ini Bu,
dia pernah bertanya kepada saya, Ya. John, bisa enggak kamu buktikan Allah itu secara ilmiah? Katanya. Wah, itu agak jauh tuh, John. Nah ini diskusi dengan makanya saya heran juga kan, Bu. Membuktikan Allah secara ilmiah kan. Kemudian dia katanya gini, Bu. Saya bisa katanya kan. Masa iya bisa? Oke katanya kan. Misalkan kamu mau minum kopi susu manis sekali katanya ya, Bu. Kemudian dimasuklah semua bahan-bahan ke dalam satu cangkir. Kemudian diaduk, diminum. Gimana rasanya, John? Manis. Kan gitu, Bu, kata saya, Bu ya. Begitu juga Allah. Kan kata Allah, hai Muhammad, kalau ada umatmu yang menanyakan tentang aku, katakan aku lebih dekat dari urat nadimu. Kan seperti itu katanya, Bu. Lalu bisa enggak kamu lihat mana airnya, mana gulanya, mana susunya, mana kopinya? Tidak. Begitu juga Allah. Allah memang tidak bisa kita lihat, cuma bisa kita rasakan katanya. Itu ya sampai sekarang saya tanya-tanya juga, Bu, apa betul seperti itu pembuktiannya secara ilmiah, Bu? Atau hanya sekedar senda gurau atau gimana, Bu? Ini mohon maaf, Bu, minta petunjuknya, Bu. Mungkin saya tidak berbicara tentang itulah, John. Kita sekarang ini mengarah kepada metodologi penelitian. Bagaimana metode kita meneliti, bagaimana kita nanti menghasilkan suatu proposal. Nanti John bisa bicara sama Ibu secara langsung ya. Mohon maaf karena kita juga materinya masih banyak lagi gitu ya. Ya John, nanti kita akan berbicara tentang hal-hal begitu ya. Karena bagi Ibu sesuatu yang ilmiah tentu berdasarkan daripada pendapat-pendapat, teori-teori pakar-pakar saat kita belum lahir, mereka sudah melakukan sesuatu pendapat. Kayak ada yang bilang bumi itu bulat, kita terpaksa juga menerima. Kayak rumus Pitagoras, sisi miring kuadrat, dadal ini, kita juga harus terima. Tetapi setelah kita buktikan dengan pekerjaan kita sendiri, oh ya benar, ternyata kalau misalnya sisi kuadrat yang ditambahkan, maka sisi miringnya itu pasti sudutnya 45, kan seperti itu. Setelah kita bekerja, setelah kita besar, saat kita masih kecil, kita terima aja loh gitu. Ya, jadi mungkin untuk hal-hal yang seperti John bilang tadi, itu agak sulit juga secara ilmiah, yang namanya kopi manis itu berapa-berapanya, Ibu kurang paham itu, John. Oke ya, enggak apa-apa ya. Yang lain ada lagi? Ada, Bu. Ya, silakan Pramadia. Pramaida. Ya, Bu. Gunadi, Bu. Ya, Gunadi. Ini, Bu, ini masalah penelitian juga, Bu. Tadi kan ribut-ribut di TV, Bu, masalah penelitian gitu ya. Terutama di Jawa Timur, masalah yang warga Nadiyin gitu. Nah, si A, kata si peneliti, si A dapat suara 32% di sana. Si B dapat suara 35%. Si C dapat suara 22%. Itu bagaimana cara dia menelitinya tuh, Bu? Seorang peneliti menentukan bahwa si A ini dapat suara 32, kemudian 35, kemudian 22%. Gitu. Nah, padahal sampel yang diambil cuman tidak sebanding dengan warga Nadiyin yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Ya, nah, itu, Bu. Jadi kami sebagai mahasiswa dari ini, kami ingin tahu juga, Bu, masalah cara-cara dia tuh menghitung, cara-cara apa yang metode-metode apa yang dipakai untuk melakukan hal itu. Oke, baik, Bu. Gunadi. Ya, terima kasih. Jadi Gunadi begini, saat dia mengatakan persen-persen itu kan orang tidak menerima ya, Gunadi. Ya. Nah, artinya yang dia dapatkan ini karena tidak jelaslah landasannya, makanya orang tidak terima. Nah, itu tidak bisa kita katakan ilmiah. Kalau ilmiah itu jelas. Jadi ada teorinya, ada bukunya, ada namanya, menurut si ini, menurut Ricker, apa segala macam. Nah, lalu berapa populasi? Apa pula syarat sebuah populasi itu? Lalu populasi itu karena terlalu besar, tidak mungkin, kita butuh biaya, butuh waktu, maka diambillah sebagian, tetapi memenuhi syarat populasi.
ada lagi teori yang berapa rumusnya. Misalnya berapa kali berapa ditambah berapa. Misalnya 2N tambah 1 dibagi berapa. Yang kita sebut dengan responden. Ada lagi syaratnya responden itu. Ya. Apa syaratnya? Misalnya siapa dia, bagaimana kehidupan arti. Halo? Suaranya putus, Bu. Putus suaranya, Bu. Kriterianya itu. Kemudian kita lakukanlah penyebaran kuesioner. Dari penyebaran kuesioner kita masukkanlah dengan teori-teori atau program yang belajar kita, apakah SPSS, statistik mana, kan seperti itu, Gunadi. Lalu keluarlah angka persen tadi skornya. Oke, Gunadi? Oke, Bu. Nah, tetapi kita harus jelas populasinya siapa. Betul orang Jawa Timur? Iya. Kemudian bagaimana kita bisa buktikan ada timnya. Nah, gimana cara timnya itu bekerja? Ada dia punya SOP-nya. Jadi semuanya nanti kalau Gunadi menulis itu ditanya pada saat ujian. Nah, jadi pada saat ujian nanti kita akan ditanya, kok Bapak dapatnya skor begini, dasarnya apa? Iya. Nah, dasarnya itu di mana Bapak tuliskan misalnya. Oh, di landasan teori. Oh, di dalam metode. Nah, kita lihat itu nyambung nggak yang kita tulis itu hasilnya dengan yang kita itu. Gitu ya, Gunadi ya? Ya, Bu. Oke ya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Itu sudah Ini melengkap satu lagi, Bu. Masalah calon presiden ini. Katanya si A ini dapat sekian persen. Taruhlah si A lagi 32, si B 37, si C. Itu kan juga belum jelas. Nah, itu dia ngambil sampelnya cuma 1.200. Apakah sudah terwakili, Bu, gitu? Nah, itu makanya ada rumusnya tuh nanti, Gunadi. Ya. Misalnya 3R ditambah 6, ada tuh rumusnya nanti. Nah, Ibu nggak terlalu hafal siapa yang punya rumus, tetapi kita berhak menentukan rumus apa yang akan kita gunakan. Bila jumlah populasinya lebih daripada 1.000, maka yang cocok adalah teori si ini. Kurang dari 1.000 ada lagi teorinya. Jadi itu valid kita harus tulis. Valid nggak, Bu? Itu akan valid. Bukunya ada. Jadi yang kita ambil teori-teori itu dari buku, bukan dari literatur. Nah, contoh, Bu, yang tidak validnya gini. Waktu pemilihan gubernur DKI itu, Bu, katanya Pak Anies ini kalah katanya. Ternyata dia menang, Bu. Halo? Surveinya. Nah, itu yang anehnya gitu. Jadi kadang-kadang kita nih masyarakat dibuatnya gitu bingung gitu masalah penelitian-penelitian yang begitu. Nah, oleh karena itulah orang yang mengikuti pemilu dan melakukan skor-skor itu dia tidak bergelar, Gunadi, karena dia tidak secara ilmiah mempertahankannya. Padahal dosen, Bu, sebentar, Bu. Padahal dosen dari UIN, Bu. Ya kan bisa aja, dosen kan dosen aja, Ibu juga profesor, dosen. Dokter dia. Nah, dokter lagi profesor juga banyak gitu. Jadi belum tentu juga mereka mempunyai gelar, tetapi mereka berpikir ilmiah. Mungkin juga orang yang tidak bersekolah tapi berpikir ilmiah juga ada. Jadi gelar tidak menjamin sesuatu itu menjadi benar. Tetapi minimal kalau dia bergelar, kita beranggapan dia sudah memahami kaidah-kaidah sebagai seorang pemikir. Begitu loh, Gunadi. Oke, Bu. Terima kasih, ya. Bu. Oke, jadi maksud Ibu nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari Gunadi, dari John, harapan Ibu, anak-anak Ibu yang lain yang tidak bertanya, itu bisa menjadi pedoman bahwa ternyata bila kita meneliti dan kemudian melakukan analisis, persentase atau misalnya hasil yang kita dapatkan itu tidak berpedoman kepada kaidah ilmiah, itu akan menjadi pertanyaan terus. Seperti Gunadi bertanya, dari mana tuh, Bu? Apa dasarnya, Bu? Nah, kan begitu. Demikian juga kami nanti. Pada saat ujiannya kami tanya, mengapa begitu? Apa dasarnya? Lalu kamu ternyata digagalkan atau disuruh ulang. Jangan kamu bilang pengujinya sadis, pembimbingnya nggak ngerti. Nah, gitu loh. Paham ya? Saya senang loh dengan begini. Kita jadi ini, karena kalau kamu menulis rasanya kamu pinter. Contoh ada. Tetapi kenapa penulisan itu harus begitu? Inilah ceritanya gitu loh. Terima kasih ya semuanya. Yang lain kayak Harmain, Kamaludin, Muhammad Nuh, jangan bosan ya dengarnya, karena kan bagaimanapun juga kita di sini semuanya belajar.
Iya. Ya, Belajar apalagi lebih baru semester 1. Ibu Ya. meminta di semester 1 ini anak-anak ibu semua kalau bisa 3 semester atau 4 semester selesai. Bukan Amin, kita Bu, amin. aminnya Bu. itu tentu Amin. harus ada usaha, Dek. Harus, Artinya, Bu. Ya, insya Allah Bu. ya, karena ibu jujur ibu bilang ibu nggak suka lama-lama itu. Kalau seandainya anak ibu sudah cepat selesai, minimal sudah habis satu utangnya. Dan Iya. ibu memberi appreciate loh. Kalau orang lain malam ini mungkin dia nonton TV, ketawa-ketawa, atau cerita-cerita presiden, calon-calon presiden, anak ibu malah sini belajar. Iya. Ibu berikan appreciate gitu kan. Tetapi tentu waktu yang digunakan malam ini janganlah tersia-sia. Artinya bagi ibu ada beberapa yang ibu dengar DO. Sedih ibu dengarnya begitu. Jadi oleh karena itu mulai hari ini ibu meminta sama anak ibu tentukanlah kira-kira objek tesis kamu. Lalu kita coba berbicara. Kan ibu kebetulan ada di sini sampai nanti di semester sampai nanti di tatap muka 16. Kemudian WA ibu kan ada. Japri. Bu, kira-kira kami begini, Bu. Enggak penting cantik-cantik tulisannya. Yang penting ada permasalahan. Ada permasalahan. Apalagi anak-anak Ibu semua sekarang sudah bos semua kan. Sudah kerja semua. Sudah pasti punya. Amin, Bu. Sudah pasti punya problem di kantornya. Bawa itu sebagai objek tesis. Nanti kalau kita menulis bukan berarti kita akan membuka rahasia proyek kita, tidak. Tetapi bagaimana bagusnya proyek ini jalan sehingga tujuan, waktu, semuanya dapat tercapai. Kan itu maksud kita, kan belajar itu kan. Nah, oleh karena itu saya harap malam ini walaupun kita baru tatap muka belum UTS, harapan Ibu setelah nantinya UTS sudah dapat bayangan lah kira-kira minimal proposal itu. Sekasar-kasarnya tulisan itu ya kita perhalus dia sehingga nanti di semester 2 pada saat penetapan pembimbing anak ibu udah mantap. Ibu dulu cepat juga selesai karena ibu objek sudah jelas. Kalau objek belum jelas nggak bisa duduk dia karena apa? Bagaimanapun juga tentu pembimbing nggak berani mengatakan kamu udah oke nih. Ya kan? Karena bisa saja objek kamu itu sangat-sangat fiktif. Sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan data. Sangat-sangat subjektif sehingga kami tidak berani menetapkan itu. Jadi mulai malam ini anak ibu coba bisa membuka dari literatur terdahulu. Kemudian orang misalnya di Bali, kamu kan misalnya di mana kampungnya kamu sekarang berada. Misalnya Bukit Tinggi, ambil Bukit Tinggi, tidak apa-apa. Walaupun judulnya sama, tetapi karakteristik daerah Bali dengan Bukit Tinggi itu tidak sama. Tanya satu Bu. Bisa saja metodenya nanti berbeda. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, Dorman, silahkan Dorman. Ini Bu, penelitian kenapa dibeda menjadi dua, Bu? Penelitian kuantitatif dengan kualitatif, Bu. Lalu kalau kami melakukan penulisan dalam penelitian, kami memakai metode apa, Bu? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, sekarang Dorman, Dorman udah tahu apa arti penelitian kualitatif? Sudah tahu apa arti kuantitatif? Sudah, kalau Bu, dari karena di sini kan dibeda dua dia, Bu. Ya, apa perbedaan? Tapi kan dia memang tidak jauh beda dia, Bu. Dia hanya istilahnya kayak positif negatif dia, Bu. Ya. Tetapi Dorman juga harus tahu kapan kita kuantitatif, kapan kita kualitatif. Sebetulnya kuantitatif dan kualitatif itu tidak ada beda. Tetapi dalam pencarian data itu akan berbeda dia. Iya. Kalau kualitatif sudah jelas dia kualitas. Jadi bisa saja senang, tidak senang. Itu biasanya larinya ke kuesioner. Nggak bisa pasti kan, seseorang itu nggak bisa menjawab apa, untuk bisa dia menjawab senang atau tidak senang, pasti ada pertanyaan yang timbul. Tapi kalau kuantitatif bisa saja pasti dia itu. Karena kalau kita ambil data lapangan tentu realitas sesuai dengan lapangan misalnya. Sekarang data lapangan itu bisa nggak dengan teoritik? Misal, saya dapat data lapangan curah hujan, berapa besarnya? Ada nggak teori yang bisa menghitung banyaknya air karena curah hujan? Bisa, itu kuantitatif bisa itu. Nah, bisa kuantitatif.
Tapi senang tidak senang, suka tidak suka, saya tidak suka presiden ini. Saya tidak senang dengan pemerintahan dia. Saya tidak senang dengan undang-undang yang dia buat. Itu enggak ada teorinya. Maka kita larilah kepada kualitatif. Gitu, Dorman. Oke. Ya, Siap. hasilnya Oke, sama siap. aja. Pasti juga ada hasilnya gitu. Jadi antara perbedaan kualitatif dan kuantitatif, bagaimana kalau misalnya teori ada, kita pakai teori aja. Kualitatif ini juga ada teori, tapi teorinya adalah teori kualitatif, larinya kepada statistik. Banyaknya ke arah statistik gitu loh. Jadi kita bisa percaya dari pakar. Bisa saja. Kenapa kamu percaya dia? Dia pakar. Kok kamu bilang dia pakar? Selain dia doktor atau profesor, dia kebetulan jabatannya itu. Dan dia sudah mendalaminya sampai 25 tahun. Kenapa orang memilih misalnya seorang pejabat? Kalau kita kan sekarang, mohon maaf ya, kalau sekarang kan bukan saya bilang tidak suka saya dengan cara itu. Kalau orang sekarang kan kalau menjadi pejabat, lihat eselon. Kan seperti itu. Kadang-kadang nggak bidangnya. Dia diangkat jadi kabid ini karena dia sudah tinggi, ya kan? Sementara dia tidak membidangi itu, sehingga apa yang terjadi saat dia bekerja, maka bawahannya sering membuat bingung, kan seperti itu, Dorman? Ya, benar Bu. Paham ya? Kenyataan, karena kabit saya dari ekonomi Bu. Nah, jadi saya juga merasakan itu, mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya bagian teknik sipil yang ternyata kepala dinasnya adalah seorang perikanan. Jauh kali saya untuk berdiskusi sama dia. Tetapi saya nggak bisa bilang kalau itu dia salah. Dia kepala dinas. Tentu dia mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi pemikirannya tentu banyaknya ke perikanan. Gitu loh. Jadi oleh karena itu, paham ya Dormannya? Jadi penelitian itu sebetulnya nggak ada dibedakan, tapi bagaimana kita menyelesaikannya. Oke, pertanyaannya bagus sekali, karena itu kadang-kadang juga dalam kita menjawab proposal anak-anak, sering mereka itu penelitian saya kuantitatif Bu, penelitian alasan kan apa? Memang di situ, karena di beda dia Bu, memang kerjanya hampir sama. Ya, hasilnya pasti akan sama, karena kan juga kita mencapai hasil yang baik atau tidak baiknya ya. Tapi mungkin dari cara kita data tadi, empirik atau tidak. Berarti lebih banyak kita ke kualitatifnya. Iya, kalau manajemen itu kualitatif karena gaya pimpinan kan. Kepemimpinan kan manajemen ini arahnya manajemen bagaimana memanage suatu pekerjaan. Baik, pertanyaannya sangat berkembang, bagus sekali. Saya senang sekali ya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Sepertinya kita adalah untuk gitu, untuk bisa tanya jawab supaya anak ibu, harapan ibu mudah-mudahan di semester besok kita bisa menentukan segera pembimbing dan objeknya tidak berubah-ubah gitu loh. Oke ya. Jadi nggak ada susahnya kalau seandainya kita itu sering berkomunikasi. Nggak ada tuh yang namanya susah. Yang susahnya kalau kamu diem. Kalau diem tuh ada dua. Kamu ngerti atau tidak ngerti. Yang sulitnya yang tidak ngerti, itu yang bikin lama. Atau pura-pura tidak ngerti ya Bu? Pura-pura tidak ngerti rasanya enggak lah. Mahasiswa nggak mau kayak gitu. Mahasiswa saya semuanya aktif gitu ya. Artinya mereka datang ke sini dengan jarak yang cukup jauh. Biasanya mereka melakukan nego dulu ya, nego waktu sampai di Padang juga mereka betul-betul menggunakan kesempatan untuk berdiskusi dengan pembimbing dan pengujinya dengan baik gitu, karena mereka cukup jauh. Ya. Kita dari Medan tuh Bu. Iya, tahu, paham saya. Ada yang dari Paham, dari juga dari mana itu? Dari Sibolga ada. Jambi Bu. Ya Jambi ya. Itu anak saya juga ada bimbingan Jambi. Makanya saya bilang kalau kamu di situ pertama saya biarlah lewat Zoom. Nanti kamu mau dekat-dekat mau seminar, nggak apa-apa lah ketemu supaya kita membiasakan diri untuk berdiskusi. Karena bagaimanapun juga anak ibu semuanya sudah cerdas semua, orang udah kerja. Tapi kadang-kadang karena kita hanya seperti ini ya, kalau ibu nak minta kamu ngomong-ngomong diam aja semua, jadinya ibu nggak enak juga gitu. Jadi pendengar Bu. Aktif kami Bu. Saya sukanya aktif deh. Kalau soal jawab menjawab, diskusi apa segala macam itu rasanya kita nggak ada beda lah ya kalau bisa begitu ya. Seandainya kalau diam kan ibu bingung juga. Beberapa dosen memuji kita juga Bu. Tim ini aktif katanya. Iya aktif.
Tapi kalau sinyal penyebabnya, ya Ibu sedih juga. Ini si sinyal ini nanti saya marah juga jadinya kan. Karena tim yang aktif akibat sinyal udah jadi nggak aktif. Ya Reska ya. Nah, Reska udah payah-payah udah nyediain untuk kita nih. Oke, masih ada yang lain? Ada Anak Bu. Ibu? Ada Bu. Nggak Kamal ada Bu. lagi? Ada Bu, Kamal Bu, nanya Bu. Silakan. Ini terkait ini Bu, judul penelitian. Jadi permasalahannya mungkin ini kebetulan di tempat yang saya kerja sekarang Bu, di proyek tempat bekerja Bu. Jadi karena permasalahannya seperti ini Bu, karena ada review desain yang dilakukan ini konsultan perencana, itu terlalu lama review desainnya Bu, sehingga mengakibatkan dari pihak kontraktor ini melakukan adendum penambahan waktu dan kena denda Bu, akibat review desain yang terlalu lama. Itu bisa diangkat sebagai judul penelitian atau keterlambatan proyek atau gimana itu? Ya boleh, tapi tentu ada faktor penyebab ya. Nanti variabel-variabelnya juga harus jelas ya, kenapa dia terlambat. Halo? Halo Bu? Halo? Tentu Ya, pada saat ya itu nggak apa-apa. Jadi kamu bisa aja, tapi jangan bilang faktor apa ya, janganlah Pak. Halo Bu. Ya, teman-teman Ibu agak sedikit apa gitu ya, jangan faktor seperti apa penyebab atau review apalah seperti apa gitu, sehingga nanti larinya kepada faktor dan variabel gitu loh isinya gitu. Halo? Ya Bu, halo Bu. Bisa nggak jadi masalah itu, tetapi ya, jelas penyebab keterlambatan itu jangan kita menyalahkan daripada orang per orang ya, personel gitu ya, tetapi mungkin sistemnya yang menyebabkan dia terlambat gitu, nggak jadi masalah. Boleh? Halo? Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya oke. Ada lagi yang lain? Ada Bu, saya mau nanya Bu. Vero Bu. Ya silakan. Saya tuh rencana mau angkat tesis saya itu tentang ekatala konstruksi Bu. Nah di Sumatera Barat, khususnya di provinsi Sumatera Barat itu kan untuk pertama kali Bu baru menggunakan ekatala konstruksi. Biasa kan pakai tender atau seleksi kan Bu. Saya ambil judul itu boleh nggak Bu? Soalnya kan kalau untuk hasil kan belum bisa dipastikan Bu. Masa ya, saya pengennya ngejarnya ke mutu pekerjaan sama progres pekerjaan Bu. Apakah bisa dijadikan tesis Bu? Boleh nggak Bu? Karena kan ada nggak kalau ke mutu atau itunya ada nggak kira-kira peraturan peraturan menterinya atau apa? Nah, kalau ada ambil. Boleh Bu ya? Nah, itu kita dasarkan. Jadi dari LKPP nanti aturannya Bu. Ya. Boleh ambil itu. Ambil aja nggak apa ya Bu ya? Ya itu tapi diambil. kan maksudnya mulai kata putus kan baru tahun depan nih Bu, 2024. Jadi kemungkinan anggaplah setahun pekerjaannya Bu. Berarti kan baru selesai akhir 2024. Berarti kan diambil judulnya sekarang, endingnya kan nanti ketahuannya kan baru di akhir 2024 Bu. Nggak apa-apa kan Bu ya? Tapi kan yang pasti kan kita sudah tahu kan kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah dilakukan gitu kan? Iya. Dia khusus ke konstruksi Bu. Untuk iya, ke konstruksi kan macam-macam kan, yang mana konstruksinya berapa persennya gitu loh. Kalau memang pengaruh konstruksinya yang terbesar ya nggak apa-apa diambil. Oke Bu. Oke Bu. Makasih Bu. Oke ya bagus Vero, nggak apa-apa itu bagus kita ya. Yang penting ada peraturan menterinya, lalu kemudian kita pedomani itu, kemudian terjadi misalnya permasalahan, itulah yang jadi acuan kita. Oke Bu, baik Bu. Nah, itu ilmiah itu. Oke, makasih ya Bu ya. Oke. Oke, makasih Bu. Ya. Jadi rasanya Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Cukup atau belum? Reska banyak diam loh. Reska nggak ada tanya. Lagi mikir Bu. Lagi mikir nanti dia mikir-mikir kemudian nanti dia udah terbang aja langsung. Ya kan, udah duluan gitu. Bu, satu lagi Bu, boleh nggak Bu? Saya John Hendry nggak mau lagi. John Hendry ini banyak kopi lah yang dia cerita. Aduh, saya bingung Ibu sama John Hendry. John Hendry, ya, sekarang ini usul Ibu ya, saran Ibu ya, kalau mau John Hendry dengar, jangan ngomong-ngomong sama teman dulu. Tetapkan objek tesis. Bu, ya? udah dapat ya. Bu. Ya. Saya Bu, Meda Gunadi Bu. Ya silakan Gunadi. Ini masalah perubahan dari peraturan menteri ke peraturan ke LKPP sekarang Bu. Ya. Setelah tahun 2018 kalau nggak salah saya, nomornya lupa. Nah ini sehingga perusahaan-perusahaan kecil daerah itu sudah susah untuk tender gitu Bu. Nah. Itu boleh Bu?
Enggak apa-apa, susahnya tentu ada sebab. Iya, semenjak berlakunya Tentu undang-undang banyak LKPP. hal yang di dalam peraturan itu yang membatasi hal-hal. Ya, biasanya kemarin dulu waktu sebelum dihilangkan itu kan ada pengalaman setempat sama domisili perusahaan setempat, Bu. Itu ada nilainya gitu. Setelah undang-undang Perlem LKPP diberlakukan itu dihilangkan. Nah, oleh karena itu jadikan itu kan, Gunadi. Sehingga perusahaan-perusahaan lokal itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari kota-kota besar gitu. Halo? Ya, halo. Ya, sehingga perusahaan-perusahaan lokal, Ibu, itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota besar. Nah, itu kan kasihan jadinya. Nah, iya. Ya. Nah, coba dilihat tuh Gunadi nanti. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa menjadi karena perubahan peraturan-peraturan yang seperti apa yang membuat mereka menjadi seperti itu kan? Nah, itulah kita jadikan sebagai penyebabnya. Nah, ya, oke ya, Gunadi ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kita cukupkan sampai di sini ya. Boleh. Jadi kita lanjut minggu besok ya, minggu depan ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Kepada Reska. Selamat malam, Bu. Jangan lupa Selamat malam, Bu. Link di minggu depan ya. Selamat malam. Terima kasih. Izin live. Iya, Bu. Nanti bahannya Ibu berikan ya. Ya. Ditunggu bahannya, Bu. Ya, makasih. Ya, Selamat ya. malam, Bu. Selamat malam. Kita meeting dulu, meeting. Bu Reska. John. Pak Wali diam saja, warga lari bui. Apa lagi? Kalau minum Akan naik perang lah Bali ya. Pak John kok overaktif kok mah. Aneh tandono. Aktif. Pak John mantap. Pak Wali, warga lari bui, Pak Wali diam saja. Kamu kamu udah bisa komen, no handphone semua nak bujang. Sado kopi di meja Pak John. Papan liba diam saja, sakit gigi Papan liba. Pak John kena basuh. Bu Dian. Iya, Lampu Pak. banyak mana? Gimana apa kita apanya yang kemarin sama Pak Wisnu udah selesai atau belum? Udah, Pak. Sudah Pak, sudah gitu. Tugas Pak Wisnu. Bisa berbagi? Ya, nanti di-share, Pak. Tapi saya ada yang kelupaan, Pak. Saya mau kirim ulang soalnya saya lupa ngirim hasilnya. Ya, dia kalau saya dah kira kawan. Kemudian Ya. Pak John di-share aja ke kawan-kawan, Pak John. nggak bisa Saya lupa. tambah deadline Ini saya Nasari mau kirim ulang ke Pak Wisnu soalnya saya lupa kirim hasil. Besok jam 12 terakhir kan? Iya, 23.59 malam. Aku nak kena tandon awak baca ya. Solo saya mah. Karena tandonan elok nama do. Ini para juga nak. Para juga. Pak Pero. Kayaknya kita siap-siap Pak setelah John. ini nanti bakal ngasih Pak tugas John. lagi. Demi kebaikan bersama. Kan pahala kan? Iya, pahala tuh. Pahala. Lah di-share ke Pak John, tinggal Pak John mengirim saja. Itu apanya semua sudah dikirim ke Pak John, yang dari saya juga dari Pak John. Jadi Pak John itu sekarangnya itunya maklarnya. Pak John. Kirim deh Pak John. Nego sama Pak John, Pak Gun. Wah, Pak. Wah, share di grup aja lah penyumbang Pero. Kadang si Pak John. Aja si Ramalan. Di grup aja. Pokoknya tugas-tugas awak kirim share di grup angkatan awak. Namanya apa? Bisa aja di-share kan ya. Iya, bagus. Kayak Bang Vero gua. Ya, sip. Gua lah kena tanduan baca rohnya visual. Cepatnya lah kena tanduan. Pak John. Pak John lah kena tanduan MPM. Pak John kena tanduan. Pak John banyak amat tanyo-nyo. Mengopi. Kamu dari tadi kali kaman bertanya cuma mau tahan-tahan yo. Iya. Parah amat Abibi kayaknya lagi healing ini. Pak, tugas Pak dikumpulin, jangan healing dulu. Diam saya Pak itu tanya di Rizka. Bapak Ibu, ini ada usulan. Loh, ada usulan. Salam dari Bandung. Halo, ada usulan. Pak.
besok kalau UTS kita kalau tidak keberatan Pak Gun, kita di rumah Pak Gun aja. Mantap. Boleh. Atau ada bapak-bapak yang punya kantor ini yang ada segala macamnya, bolehlah kita Jepang. Ayo dibahaslah hidangannya langsung. Kasok banyaknya Pak Jon, tenang Pak Jon. Jangan sampai lo keluar lo biaya Pak Gun nak masuk tuh Pak Jon. Indah masih Mas Amo gitu apa. Jadi Tibo Ambo dari Padang, dari Duri ke Padang, kalau di rumah Pak Gun kan bisa numpang mandi loh sekalian itu. Jangan lupa oleh Pak Jon. Yang dari Duri membawa langsung ke rumah Pak Gunadi. Jadi nak barawak menyumbang ledo. Jon. Pak Gun, tagihan listrik aja. Ayah jangan lupa dicatat Pak Gun. Itu Ibu Sekjen danga tuh. Uang kas saya banyak aman. Pak Jon mandi beko, tagihan listrik langsung catat Pak Jon. Ya tagihan air langsung catat Pak Jon. Pak Gun. Pak Jon sebelum ke Pak Gun jemput kami dulu di loket yang dari Jambi. Iya. Wah, lain lo ibu tuh rupanya nak. Kamu kecil tadi mahasiswa kan, beruntung entah ibu. Pak Jon dari awal udah bilang, Bu itu palanya cuma rambutnya aja. Saya bilang lah Pak Jon cari gara-gara.